Udah 1 bulan di Banyuwangi, sekarang kita akan pindah kota lagi. Kita akan ke Surabaya, naik kereta api Mutiara Timur. Diberangkatkan dari stasiun Ketapang tepat jam setengah 9 pagi. Jadi udah sebulan di Banyuwangi, udah banyak hotel aku review. Kira-kira di Surabaya aku akan nge-review hotel apa lagi. Jangan kemana-mana, tapi kita nikmati dulu ya perjalanan naik. Pertama kali ini aku kereta api Mutiara Timur kelas eksekutif. Langsung kita cek sama-sama yuk. Udah sebulan ya kita di Banyuwangi, sudah banyak hotel aku review. Semoga jadi salah satu insight-nya Kamas Betul semuanya. Referensi kalau mau ke Banyuwangi, silakan bisa tonton video-videoku sebelumnya untuk hotel-hotel dan juga penginapan murah gitu. Sekarang kita tinggalkan Banyuwangi yang penuh kenangan ya, kembali di stasiun Ketapang, stasiun paling ujung Pulau Jawa. Dimana kali ini aku naik kereta Mutiara Timur, yang ternyata ini termasuk salah satu kereta baru setelah hiatus ya, karena PT KAI sendiri ini kembali mengoperasikan kereta api Mutiara Timur mulai 1 September 2024 setelah hiatus 2 tahun. Ini relasi Surabaya Gubeng dan juga Ketapang pulang pergi. Kita langsung cek dulu ya, ini untuk stasiun Ketapang itu kan kemarin kita langsung keluar doang. Nah untuk arrival hall-nya itu kayak gini. Memang sempit, hanya kayak muat untuk 100 orang tuh udah kayak desek-desekan ya. Tidak terlalu besar juga, dengan ornamen penari gandrung begitu. Dan ini ketahuan banget aku datang kapan, ketika Imlek ya. Jadi masih ada ornamen Imleknya. Dan gak berselang lama kita dipanggil untuk segera boarding, karena kereta api Mutiara Timur ini sudah ada di peron begitu. Menawarkan 2 jenis kereta bernomor KA187F. Rutenya adalah Surabaya Gubeng Ketapang, dimana ini diberangkatkan dari stasiun Ketapang itu tepat jam 8:30 waktu Indonesia Barat nih, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Kita langsung cek ya. Tadi aku kurang paham sih untuk spesifikasi keretanya seperti apa, tapi kayak gini. Interior dalamnya masih sama begitu, Kamas Bayu Tulur semuanya, warna biru. Kemudian leg restnya lumayan luas. Kemudian kursinya juga ini bisa di-adjust, enak banget sebenarnya. Bahkan ini aku ngerasa lebih dingin keretanya daripada Wijaya Kusuma, karena ini rata-rata yang menaiki kereta ini tuh ketika turun di beberapa stasiun perhentian gitu ya, yang lumayan agak lama, ini banyak yang keluar gitu karena saking dinginnya gitu hawa dari dalam kereta Mutiara Timur. Spesifikasinya kayak biasa ya, Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini ada leg rest kalau kita mau nyenderin kaki gitu. Kemudian dapat meja yang bisa dilipat juga, tapi ini lebih bagus ya dibanding kereta Wijaya Kusuma kemarin yang aku sempat review. Udah lengkap dengan cup holder juga. Kalau misalkan kepengen minum ditaruh di meja tuh nggak akan tumpah. Kemudian dapat juga gantungan. Ini aku nomornya 8C, Kang Mas Bayu Tulur semuanya nih. Pemandangannya kayak gini, di atas juga kompartemennya lumayan luas. Jadi kalau mau naro-naro barang ini juga masih muat tuh. Seluas ini mejanya udah aku buka aja masih kayak berasa luas kan, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Dan ternyata untuk kereta api Mutiara Timur ini kembali aku nggak bisa spill harganya, karena kebetulan udah sepaket gitu sama kerjaan dibelikan gitu, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Tepat jam 8:34 ini kereta api Mutiara Timur resmi diberangkatkan dari stasiun Surabaya menuju Surabaya Gubeng dari Banyuwangi Ketapang, Kang Mas Bayu Tulur semuanya, menggunakan rangkaian kereta api kelas ekonomi New Generation. Ada 72 tempat duduk dan juga kereta ekonomi 64 dan juga eksekutif nih, Kang Mas Bayu Tulur semuanya. Untuk harganya itu kisaran 150, 200 sampai dengan 350 ribu rupiah, dimana Mutiara Timur ini akan nanti melewati beberapa stasiun, mulai stasiun Ketapang, Banyuwangi Kota, Rogo Jampi, Temuguru, Kalisetel, ada Kalibaru, Jember, Rambi Puji, ada Tanggul, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, dan Surabaya Gubeng.
Pemandangannya keren karena kebetulan kemarin sih ini ketika aku ke Banyuwangi untungnya nggak hujan sama sekali ya. Jadi berangkat pulangnya tuh posisi lagi cerah. Jadi ini aku sengaja lebih banyak ke Bordes ya untuk ngerekam apa sih biar kayak footage vlogger kereta api kan bisa bagus banget mereka ngambil footage ya, karena kebetulan katanya sih kalau kereta api Mutiara Timur ini akan melewati daerah-daerah dengan pemandangan paling cakep gitu di sepanjang rute antara Surabaya Gubeng sampai dengan Banyuwangi Ketapang. Nah ini kalau misalkan pakai apa pilih kursinya AB nanti pemandangannya kayak gini, gunung-gunung tuh masih akan kelihatan begitu Kamas Bayu terus semuanya. Dan berhubung aku ngendon agak lama gitu di Bordes, jadi aku langsung aja ya review untuk Bordes dari kereta api Mutiara Timur itu kayak apa. Ini justru aku ngerasanya ini lebih luas ya dan juga lebih fancy karena kayak dindingnya tuh nggak yang kayak dinding biasanya gitu, kayak ala-ala hotel sih aku ngerasanya tuh. Wastafelnya bersih, ini juga lantainya juga kayak ada lantai kayak semi parket juga tuh, ada keramik juga di dindingnya gitu, kemudian kacanya juga lumayan banyak dan juga gede-gede, jadi kayaknya ini oke kalau misalkan cewek-cewek pantas lama ngantri ya karena ternyata sekeren ini untuk bordesnya dari kereta api Mutiara Timur Kamas Bayu terus semuanya. Ini lengkap, wangi dan juga bersih gitu, dan ini jujur aku selama perjalanan lebih banyak di Bordes ya karena ngerekam banyak momen-momen keren nih sepanjang perjalanan antara stasiun Banyuwangi Ketapang sampai dengan Surabaya Gubeng. Jadi aku nggak tahu nih apa namanya pertama kali juga dapat footage perpindahan rel gitu ya. Tadi ini juga unik banget tuh. Ini aku nggak ngerti stasiun apa dan aku ngerasa kayak seneng gitu ya. Dan ini juga insight untuk Kamas Bayu dulu semuanya yang mau dapat pemandangan bagus itu memang di AB ya. Kalau Mutiara Timur dari Ketapang Banyuwangi menuju ke Surabaya Gubeng, pemandangannya sih keren ya. Ini gunungnya kebetulan kalau misalkan nggak kena awan tuh pasti akan kelihatan karena cakep banget viewnya. Ini juga menyeberangi banyak apa namanya sungai-sungai, pemandangan hijau. Kayaknya enak banget kalau misalkan Kamas Bayu terus semuanya juga butuh healing begitu ya. Untuk kursi yang AB kebetulan ini juga searah dengan datangnya kereta, jadi tidak mundur jalannya. Jadi kalau misalkan tipe eksekutif mau yang view bagus silakan pesan aja kursi nomor A dan B. Tapi tetap sih karena aku ngerasanya dan gak cuman aku, banyak yang ngeluh AC-nya dingin banget gitu. Jadi memang tampaknya sih wajib banget keluar gitu ya Kamas Bayu terus semuanya kalau misalkan terlalu dingin tuh. Cakep sebenarnya kalau misalkan nggak banyak awan mendung di jauh di sana ya kan nih. Secakep ini bahkan Gunung Semeru, Gunung Arjuno itu bisa kelihatan sebenarnya kalau misalkan ini cerah. Tapi ini pemandangannya udah cakep sih sebenarnya karena bisa ngelihat suasana yang fresh meski hanya di Bordes karena kursiku 8C itu nggak ngelihat apa-apa. Nih pemandangannya kayak gini Kamas Bayu terus semuanya kalau kita masuk tuh lumayan luas sebenarnya tuh. Ini kalau nggak salah isinya cuma 72 untuk yang tipe eksekutif. Jadi tampaknya silakan bisa dipilih kalau misalkan mau ke Surabaya ya kan, karena ini yang tadi aku bilang beberapa perhentian ini banyak yang penumpang ini ikutan keluar untuk sekedar ngerokok atau menghangatkan diri di bawah sinar matahari. Nah ini spesifikasinya kereta Mutiara Timur, aku nggak tahu K107806 itu apa ini artinya, mungkin boleh komen ya di kolom komen. Karena ini juga sebenarnya nggak mau aku videoin, cuman kayaknya eman aja gitu biar continuity ya kan kemana-mananya. Jadi memang sengaja aku buat video khusus kereta apinya ini. Kembali diberangkatkan kali ini kalau nggak salah dari stasiun Jember. Ini juga sempat pengisian air gitu. Jadi memang berhenti kayak 15 menitan, lumayan untuk satu sebatang rokok tuh untuk menghangatkan diri juga oke-oke aja. Pemandangannya kayak gini Kamas Bayu terus maunya asik. Ini juga jadi salah satu titik
bersyukurku ya kan, dimana 2025 ini kayak tampaknya nggak cuman hotel yang aku akan videoin, nggak apa-apa, silakan algoritma yang kerja. Biar apa namanya, bosan gak sih kalau misalkan kita dalam satu channel ini isinya cuman video hotel semua gitu. Meskipun beberapa ada yang ngasih input ke aku, juga makasih banget untuk Kamas Betul semuanya yang ngasih kritik, saran, semuanya aku baca, komen-komen segala macam juga aku baca, aku usahakan untuk balas. Tapi misalkan nggak aku balas pun pasti udah aku baca. Emang suka lupa aja anaknya ya. Kita langsung jalan lagi, dan habis ini aku akan menemukan banyak banget footage yang aku ngerasa kayak bersyukur banget gitu, karena ini kan masih kayak belajar gitu ya, nonton vlog orang yang di situ suka nge-review kereta, jadi sedikit banyak ku aplikasikan. Salah satunya ini nih, ternyata di Bordes itu boleh, atau mungkin sebenarnya nggak boleh sih, boleh atau nggak boleh sih Kamas Bluetooth semuanya, ngebuka jendela dari Bordes. Meskipun di announcement kereta sih emang tidak diperkenankan merokok di Bordes. Nah mungkin kan dibuka biar asapnya keluar. Tapi ini sebenarnya kalau kita ngebuka pintu Bordes, jendela Bordes hanya untuk nge-shoot kayak gini, boleh nggak sih? Karena ini aku bersyukur banget merekam banyak banget footage yang aku ngerasa kayak seneng banget gitu ya. Karena banyak view, memang cakep gitu ya untuk relasi antara Ketapang Banyuwangi ke Surabaya Gubeng, mulai melewati banyak perbukitan, banyak berkelok-kelok jalannya. Ini juga aku pertama kali bisa dapat video kayak gini. Semoga nggak ada yang ngambil gitu ya, karena ini keren. Dan habis ini aku juga senang banget karena bisa ngambil banyak footage yang ini kayaknya aku nggak pernah lihat di vlogger kereta yang lain gitu ya. Nanti salah satunya adalah ketika melewati Sungai Berantas, itu juga aku nemu footage yang keren banget. Cuman ini aku seneng sih, meskipun ini tantangannya ngeri ya, karena ini pertama kali kan aku ngerekamnya pakai HP dan tanganku keluarkan dari jendela, anginnya kencang banget, panas juga gitu, jadi kayak deg-degser gitu ya ketika ngerekam momen-momen ini. Tapi demi Kamas Betul semuanya, demi estetik ya kan, videonya, sinematografinya keren ya, masih belajar sih. Semoga sih ini memuaskan. Next, kita menuju ke gerbong restorasi. Ini lumayan luas ya. Kebetulan dekat dengan kereta eksekutif 1. Dan ini ternyata juga dilengkapi dengan musola. Karena kebetulan kan kemarin berangkat jam 8.30 sampai dengan Surabaya Gubeng itu jam 15:04. Jadi kan kita kayak nggak bisa tuh sholat zuhur atau sholat asar. Jadi kita jamak aja gitu ya. Di musola ini lumayan representatif, meskipun hanya cukup untuk satu orang, tapi ini lumayan terakomodir karena jadi satu juga dengan gerbong area restorasi. Dan ini yang tadi aku sempat sebut ya, aku senang banget karena akhirnya bisa merekam beberapa momen-momen penting. Yang pertama ini adalah momen ketika kereta api ini melewati jembatan Sungai Berantas. Kayaknya sih ini Sungai Berantas sih ya, tapi aku nggak ngerti, boleh dikoreksi kalau misalnya aku salah. Tapi ini aku termasuk yang agak deg-degan karena ini termasuk pertama kali ya, ini jembatannya lumayan panjang dan ngelihat airnya tuh deras. Ini jujur aku kayak fobia ketinggian anaknya sebenarnya, cuman nih keren banget aku akhirnya bisa dapet. Dan ini juga tuh jarak antara jendela sama jembatannya tuh kan kayak sempit banget ya, tapi ini untunglah aman-aman aja Kamas Bayu Tulus semuanya tuh. Aku bisa merekam salah satu yang paling bikin aku bangga, senang gitu akhirnya bisa dapat footage ini. Jadi biar, karena kan awalnya aku suka mikir kalau misalkan mau kontenin kereta, view-nya kan biasanya gitu-gitu mulu ya. Ini biar beda tuh apa. Nah, akhirnya bisa lari cepet ke area Bordes begitu udah mau deket dengan jembatan Sungai Berantas ini. Ini aku nggak tahu kotanya ngelewatin kota mana, tapi kayaknya sih ini Sungai Berantas karena nggak ada kan sungai di Jawa Timur yang lumayan lebar dan luas tuh. Kayaknya cuma Sungai Berantas doang deh. Karena ini nyampe Solo juga belum, masih jauh dari Solo kan, masih area Surabaya juga, jadi nggak mungkin antara Bengawan Solo atau Sungai Berantas. Kayaknya sih ini Sungai Berantas. Dan ini
Ada lagi footage yang aku juga ngerasa kayak seneng banget karena akhirnya aku bisa melewati atau merekam momen-momen ketika kereta Mutiara Timur ini papasan gitu sama kereta yang lain. Kalau nggak salah sih ini Sri Tanjung ya, atau kereta apa sih aku lupa. Coba nanti kelihatan atau enggak. Kayaknya sih ini Sri Tanjung sih. Itu sih beberapa yang membuat aku kayak senang banget. Semoga bisa menjadi salah satu hiburan untuk Kamas Bayu Turun semuanya. Terima kasih udah nonton channelnya aku. Minggu depan kita akan review hotel lagi. Tapi that's it untuk Mutiara Timur. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Oke, finally udah sampai di stasiun Surabaya Gubeng Kamas Bayu Turun semuanya, tepat di jam 15:10, dan ke depan aku akan explore lagi hotel-hotel murah yang ada di Surabaya. Kira-kira hotel mana aja itu? Yang jelas ingat-ingat ya, setiap hari Kamis jam 12 siang wajib nih nyimak channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Kita ketemu lagi Kamis depan di Surabaya series lagi ya, Kamas Bayu Turun semuanya. Have a nice day semuanya.